Bismillahirrahmanirrahim. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Baik, artinya, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Kita lihat dulu sekilas kosakatanya. Radhiya yarda ridhon. Ridho maknanya rela atau puas. Ridho seorang hamba kepada Allah adalah dengan tidak membenci apa-apa yang telah menjadi ketetapannya. Ridho pada takdir Allah. Saya bilang minggu lalu, enggak penting terakhir cantik atau kurang cantik. Yang paling penting adalah ridho terhadap takdir Allah. Karena orang yang terlahir cantik tidak ridho, dia akan hinakan kecantikannya. Dan dia yang ridho dengan kekurang cantikannya, maka dia akan dicantikan oleh Allah dalam banyak halnya. Begitu juga dalam usaha. Enggak terlalu penting dapat banyak atau sedikit. Yang penting adalah ridho dengan yang halal dari Allah. Ridho dengan yang halal dari Allah. Ini penting sekali pemahaman seperti ini. Stroke. Kemarin saya kunjungi saudara saya yang stroke. Usianya tentu lebih muda dari saya. Yang kena otak kirinya, yang lumpuh sebelah kanan tubuhnya. Dan yang terserang juga adalah pusat bahasanya. Hal paling berat di dalam hidup sebetulnya adalah ketika kita berbicara soal bahasa. Ketika kita tidak mampu mengutarakan pesan, ketika kita tidak mampu mengutarakan perasaan, ini siksaan. Dan siksaan yang paling dahsyat adalah kalau ketika kita tidak mampu mengutarakan perasaan, seperti pernah saya kunjungi seorang bapak, dalam kondisi terbaringnya, 1 menit berbinar matanya menatap saya, 2 menit saya tunggu gemetar bibirnya yang ingin berbicara, 5 menit kemudian tidak ada satu patah kata pun yang bisa diucapkan sehingga mengalirlah air matanya. Ketidakmampuan mengutarakan rasa dan menyampaikan pesan itu adalah sebuah siksaan sesungguhnya. Tetapi apa yang terjadi lebih dahsyat lagi adalah kalau ternyata apa yang tidak mampu kita ungkapkan itu difahami sebaliknya oleh komunikan atau lawan bicara. Maksudnya minta pipis malah dikasih minum. Jadi sekarang pertanyaannya, bisa duduk di masjid ini mendengarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bersyukur enggak? Sangat bersyukur. Bisa naik tangga saja, ini bersyukur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bangun di pagi hari dalam keadaan sehat walafiat, dan ada sesuatu yang bisa dimakan untuk hari ini, seakan-akan dia sudah mendapatkan dunia beserta isinya. Karena teman yang stroke itu semalam tidur dalam keadaan nyenyak, siangnya masih sempat olahraga, besoknya jatuh dari tempat tidur dan tidak bisa bangun. Alhamdulillah hari ini bisa melek, ada makanan yang bisa dimakan. Dan lebih bersyukur lagi adalah kalau saat ini
kita bisa memahami pesan-pesan Allah untuk kita. Sebab bencana terbesar di dalam hidup adalah bukan cuma sekedar tidak mampu berkomunikasi dengan manusia. Bencana terbesar adalah ketika kita sudah tidak mampu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya masalah besar ketika kita tidak mampu berkomunikasi pada manusia. Tapi lebih besar lagi kalau kita tidak mampu berkomunikasi dengan Allah. Dan sempurnalah siksaan itu kalau kemudian kita tidak mampu memahami pesan Allah buat kita. Itu puncak kesempurnaan siksaan di dunia ini. Karenanya bertadabbur Quran pada hari ini, demi Allah saya bersumpah, ini lebih dari sekedar berobat penyembuhan dengan ruqyah apapun. Dan ketika nanti Bapak dan Ibu mampu menangkap pesan-pesan ayat, sungguh itu hidayah yang luar biasa. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah, dengan Al-Quran, tetapi lebih dari itu, kita mampu menangkap pesan Allah buat kita, ini juga nikmat yang luar biasa. Jadi, kalau kita bicara takdir Allah itu pasti baik semuanya. Dan belum lagi kita bicara tentang makanan dan harta. Hari ini kita sudah merasakan banyak sekali kesyukuran yang harus kita syukuri.